Willy Salim baru-baru ini mengadakan acara masak besar di Palembang yang berujung pada insiden tidak terduga. Bertempat di sekitar Benteng Kuto Besak, Palembang, Willy berencana memasak rendang dari 1 ekor sapi seberat 200 kg untuk dibagikan kepada warga sekitar. Acara ini menarik antusiasme tinggi dari masyarakat. Warga berbondong-bondong datang dan memadati lokasi, bahkan rela berdesak-desakan demi menyaksikan proses memasak tersebut. Di tengah acara, Willy Salim sempat meninggalkan lokasi untuk pergi ke toilet selama sekitar 10 menit. Namun saat kembali ia terkejut mendapati daging rendang yang belum matang tersebut telah hilang diambil oleh warga. Meskipun ada sekitar 20 orang termasuk petugas polisi yang bertugas menjaga, mereka tidak mampu menahan antusiasme warga yang langsung mengambil daging rendang yang masih mentah. Salah seorang petugas polisi yang berada di lokasi mengungkapkan bahwa mereka sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mencegah warga mengambil daging tersebut. Namun dalam waktu kurang dari 1 menit daging rendang seberat 200 kg itu ludes diambil warga menggunakan berbagai wadah. Insiden ini membuat Willy Salim shock dan menyatakan bahwa kejadian seperti ini belum pernah ia alami sebelumnya. Ia pun membagikan pengalaman tersebut melalui akun media sosialnya yang kemudian memicu berbagai tanggapan dari netizen yang budiman. Beberapa netizen yang berbakti membandingkan sikap warga Palembang dengan warga Papua dalam hal antrian makanan gratis, menyoroti perbedaan adab dan etika saat menerima bantuan. Kejadian ini menjadi pembelajaran bagi semua pihak tentang pentingnya koordinasi dan pengendalian massa dalam acara publik, terutama yang melibatkan pembagian makanan gratis. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. 3 kata lucu. Rendang Willy Salim hilang. Jadi Willy Salim tuh lagi mau bagi-bagi rendang di Palembang. Dia udah beli sapinya 1 ekor. Itu berat rendangnya tuh sekitar 200-300 kiloan. Dan kalian tahu baru ditinggal 15 menit sama Willy Salim, rendang itu udah hilang. Dan rendang itu belum mateng, baru dimasak. Bener-bener tinggal 15 menit ke toilet, rendangnya tuh udah nggak ada semua guys. Padahal rendang itu posisinya belum mateng. Coba kalian bayangin. Niatan baik, pengen ngebagi rendang 200 kg hilang dalam waktu 10 menit. Cuma karena ditinggal ke dalam toilet. Gue pengen ngakak juga agak bisa. Ya Allah, kocak juga. Lagian gue lihat beritanya juga, gue sampai kayak, 200 kg hilang dalam waktu 10 menit, terus dijagain sama 10 orang, itu masih hilang, men. Udah deh, kocak. Gue kasih tahu sama lo ya Willy ya, orang Palembang itu setahu saya tuh memang nggak bisa ditekan. Memang kalau orang Palembang itu bilang kalau lo mau ngasih aja, nggak usah dikonten-kontenin, karena nggak semua orang itu suka gitu masuk di dalam konten gitu. Orang Palembang itu orangnya private loh, lebih privacy gitu. Ya beda gitu, beda tabiat sama orang-orang lain gitu. Karena orang Palembang itu sudah cukup dijajah itu dari dulu ya, dari Inggris 5 tahun, kemudian Belanda, kemudian Jepang, yang memang ingin mengambil timah dan minyak yang berlimpah di Palembang. Jadi lain kali kalau di Palembang, lo kalau mau ngasih aja. Palembang itu orangnya nggak suka basa-basi dan efisien gitu loh. Ya hitung-hitung aja lo terbantu juga gitu, karena dalam waktu singkat lo udah nggak capek-capek lagi gitu berjam-jam gitu nunggu di situ. Selesai udah bongkar, selesai gitu, pulang tidur tuh. Untuk oknum-oknum yang ada di sana, yang ngembek rendang itu, yang maling rendang itu, yo aku tahu ada kamu nak lebaran, aku tahu, sama aku juga nak lebaran, cuma masuk aku tuh janganlah nemenin ke malu ke Palembang. Pecahnya kamu nih tambah lama tambah ngijak kepala. Ada udah ingat kemarin si Aisyah ke Palembang, hilang mic lah, baju koyak lah, malu woi. Maksud aku tuh cak ini dah, kita nih biasa-biasa baik. Itu tuh ada polisi di situ, tolong polisi ini hormati. Cak, kalau makan rendang itu kamu nih heran aku. Ada yang mamang tahan mawak kuali. Alang keserakonya mang. Mawak askom budak kecil itu.
Ya Allah, astagfirullahaladzim. Tidak lucu, tidak cuy. Maling rendang tuh tidak lucu. Malu. Nah ini kau. Ketawa. Is, malu ke Palembang baik kamu tuh Nggak mbak rendang situ tuh. Masuk aku tuh nggak habis pikir baik. Dia tinggal ke WC, balik hilang. Astagfirullah. Lucu kata kau, tidak lucu. Ya, berhentilah, jangan lagi nempok malu woy. Astagfirullahaladzim. Hati akal kalau kamu nih. Willy Salim masak rendang pakai daging 1 ekor sapi di Palembang. Waktu lagi masak, Willy Salim mau ke toilet, ditinggal bentar. Balik-balik, dia dapat laporan kalau itu rendang habis, hilang, tak bersih. Dan penasaran kan, pengen lihat apa yang ada di kolom komentar? Ada banyak sekali komentar yang serupa seperti ini. Ada banyak sekali yang seperti ini. Nah, saya cuma mau klarifikasi sama Willy Salim aja nih. Bro, itu konten beneran apa settingan kah? Kok sepertinya terlalu berlebihan ya? Kamu tinggal sebentar, lalu tiba-tiba itu 1 kuali raksasa berisi 1 ekor daging sapi bisa hilang raib begitu aja. Kata Pak polisinya juga di situ bilang nggak nyampe 1 menit. What? Logika aja men. Itu lagi panas-panasnya, lagi mendidih-mendidihnya. Kemudian orang datang ke situ pada bawa apaan dah? Ember atau apa? Kok bisa tiba-tiba kurang dari 1 menit habis 1 ekor daging sapi loh? Ini kita bicaranya. Maksudnya gini, kalau sampai konten ini settingan, komentar-komentarnya luar biasa memojokkan orang-orang Palembang loh. Hei, kita ini sesama anak Indonesia, sesama anak bangsa. Gak boleh saling menjatuhkan sesama anak bangsa. Mau dia berbeda suku dengan kita, berbeda daerah dengan kita, itu kata-kata yang tidak pantas untuk dilontarkan di kolom komentar. Saya nggak mengerti arah konten dari Willy Salim ini untuk apa. Dan kalau memang itu bukan settingan, sebaiknya konten itu di take down aja. Karena sesama anak bangsa sudah saling menghajar dan saling menghina di situ. Kamu batasin kolom komentar atau kamu tutup deh mending kolom komentarnya. Kalau enggak, kamu itu seperti mengadu domba anak-anak bangsa, Will. That's just my 2 cents. What about you guys? Kalian komen di bawah, menurut kalian konten ini gimana? Willy Salim kehilangan rendang di Palembang. Dan sepertinya ini lumayan mempengaruhi citra dari Palembang di sosial media ya guys. Sebetulnya gini, untuk para oknum yang dengan lancang mengambil rendang tanpa izin, etikanya seperti ini teman-teman. Willy Salim sebagai orang yang mensponsori rendang tersebut, seharusnya dia mencoba duluan rendang yang baru aja dimasak. Atau setidaknya banget nih, kalau teman-teman emang udah kelaparan atau setakut itu nggak kebagian, seenggaknya ada sedikit disisakan untuk Willy Salim dan juga timnya. Gue yakin sebelumnya Willy Salim ini ada rencana dong pastinya sebelum bagi-bagi rendang, mau ada sepatah 2 patah kata untuk warga Palembang baru mulai berbagi. Tapi ini ditinggal bentar ke toilet, tiba-tiba rendangnya udah hilang. Mirisnya, pengakuan dari beberapa bapak-bapak yang menjaga rendang ini, katanya ada beberapa oknum yang mengambil rendang dalam keadaan belum matang. Sebegitunya takut mungkin kehabisan rendang ya. Dan mohon maaf sebelumnya untuk bapak-bapak yang menjaga rendang pada saat Willy meminta penjelasan akan hilangnya si rendang ini, malah mereka menjelaskan kayak seakan-akan, oh iya, alhamdulillah nih warga pada antusias. Ya udah pasti antusias, tapi sebetulnya itu bukan antusias, lebih ke serakah. Antusias beberapa oknum ini bisa dibilang berlebihan dan juga jatuhnya lancang karena sebetulnya belum diperbolehkan, belum dipersilahkan untuk mengambil rendang. Semoga bisa menjadi pelajaran untuk teman-teman dan tolong dijaga ketikannya. Tidak semua orang Palembang bersifat seperti itu, hanya oknum aja. Dan kita sesama warga Indonesia, tolong banget, janganlah kita menjatuhkan suatu daerah, apalagi itu cuma oknum ya guys ya. Untuk seluruh warga Indonesia ya, mungkin kedepannya mungkin ada orang baik lagi seperti Willy Salim yang akan berbagi, tolong dihargai ya teman-teman, tolong jangan tamak, tolong jangan serakah, tolong lebih kondusif ke depannya. Terima kasih. Guys, gue sering banget nonton video masak-masak ya, karena gue suka. Termasuk acaranya Bobon di Papua gitu. Ini gue ngebahas ini karena melihat kejadian kemarin yang lagi viral itu saat ini di daerah Palembang yang acaranya Willy Salim. Dan kita bisa melihat perbedaannya gitu loh. Bobon kalau misalkan di Papua masak berjam-jam aja, itu yang datang sampai ngantri berbaris gitu loh. Jadi mereka itu nggak sebrutal itu, mereka berbaris
dan cuma bawa piring gitu kan, dan itu pun mereka nggak berani ngambil kalau nggak disuruh gitu. Tapi yang kemarin yang viral ini, gue ngelihat berseliweran video-video mereka itu, ada yang sampai bawa kuali, ada yang sampai bawa ember, baskom, dan itu tempat-tempat gede gitu loh, sementara orang banyak di situ gitu kan. Perbedaannya itu masyarakat itu beda banget guys ya, bener-bener jauh beda banget antara, bukan membandingkan ya, tapi melihat kenyataan yang seperti itu bikin malu gitu, bikin malu gara-gara oknum. Dan karena gue sebelum ini bikin video ya, dan gue baca komen-komen netizen itu tuh mereka udah kayak berpikir negatif gara-gara video kemarin itu terhadap kota tersebut, walaupun sebenarnya yang pelakunya adalah cuma segelintir orang, tapi nama kotanya jelek dibawa orang karena kejadian itu gitu loh. Itu gitu loh sih, aduh kok bisa seperti itu gitu. Gue nggak tahu ya memang ini settingan apa gimana, tapi harusnya punya malu dengan itu gitu, harus punya malu, karena itu kan yang nonton videonya si Willy kalau misalkan upload video itu rame banget se-Indonesia. Nah ketika video itu naik, otomatis orang-orang atau netizen Indonesia nganggapnya oh jangan-jangan semua orang yang di sana itu begitu, padahal kenyataannya enggak gitu. Aduh, jaga nama baik kotanya guys, jangan gara-gara 1-2 orang pelakunya jadi nama kota, nama daerah kita jelek.